moto dari Jawa Barat itu kan Cili Asah, Cili Asih, Cili Sili Asuh. Sili Saling memelihara, menjaga, mengayomi itu adalah moto yang dan ini sangat luar biasa gitu kan. Dengan saling mengayomi, menjaga dan lain sebagainya itu itu merupakan budaya ya kan warga Jawa Barat dalam menjaga kerukunan, perdamaian dan juga toleransi baik itu Oke, inter beragama atau antar beragama. agama. Majelis Taklim itu ada 38.114. 38.000 Itu yang terdaftar yang di terdaftar. Kementerian Agama. Oke. Kalau melihat faktanya di lapangan itu ratusan ribu Iya. Majelis Taklim itu Jawa Barat itu, Mm-mm. namun belum terdaftar. Makanya kami menghimbau bahwa Majelis Taklim yang belum terdaftar itu untuk segera Oke. mendaftarkan ke Kemenag dan prosesnya itu sangat mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Taklim sekalian, kembali lagi di podcast Taklim. Bersama saya Najla Wafarafila, saya di sini sebagai host di podcast Taklim. Nah, pada episode kali ini kita sedang berada di daerah yang disebut sebagai daerah kembang, daerah pendidikan hingga daerah wisata, apalagi kalau bukan Bandung. Nah, saat ini saya sedang berada di kantor wilayah Kementerian Agama di Bandung, Jawa Barat. Nah, kali ini saya ditemani dengan Bapak Jajang Apipudin ya Pak. Betul. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak. Sampes. Kumaha Pak Damang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ibu. sehat. Sobat Taklim sekalian, Pak Jajang ini merupakan Kepala Bidang Penerangan Agama Islam betul ya Pak di Betul. daerah Jawa Barat. Nah, sebelumnya Pak pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang ya. Sumedang, lalu juga sebagai Kasih Pembinaan Haji dan Umroh. Ya, kantor Betul ya, wilayah Pak? Kementerian Kantor Agama wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Baik Pak, sangat relevan sekali ya dari Siap, Ibu. sudah lama sekali berarti Bapak mengabdi di Kementerian Agama. Baik Pak, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Mungkin kita pengen denger nih cerita tentang bagaimana sih Kanwil Kemenak di Jawa Barat ini memiliki peran atau dampak yang bagi sosial gitu Pak, dampak yang signifikan bagi sosial selama sebelumnya gitu, hingga sekarang, hingga saat ini. Bagaimana Pak? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang membawahi 27 Kementerian Agama Kota se-Jawa Barat mempunyai program-program terkait keumatan dan tentu ini adalah sebuah kewajiban kami Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan, memberikan penyuluhan dan juga mungkin memberikan arahan-arahan terkait keagamaan. Karena itu adalah sebagai tanggung jawab kami. Program-program kemasyarakatan tentunya setiap tahun kami selalu menyelenggarakan, baik itu dari santunan anak yatim, memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu, kemudian juga lembaga-lembaga keagamaan kami support semampu kami dalam menjalankan atau dalam mengoperasionalkan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga masyarakat. Mungkin itu yang menjadi rutinitas kantor wilayah Kementerian Agama dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, baik Pak. Mungkin kalau misalnya terkait hal tadi, apakah ada peran daripada Kanwil Jabar ini terhadap isu-isu lingkungan, Pak? Betul. Itu sudah pasti sesuai dengan program Asta Protas Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami juga di bawah menindaklanjuti baik itu dari kantor wilayah, kemudian juga Kementerian Agama Kota, kemudian juga KUA sampai kepada penyuluh. Itu kami melaksanakan itu, mempraktekkan itu sehingga tidak saja yang menjadi kewajiban bagi aparat
ASN di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama, masyarakat pun melalui Majelis Taklim diantaranya itu memberikan edukasi karena penyuluh itu mempunyai tugas diantaranya itu ya di Majelis Taklim itu. Sehingga para penyuluh selalu menyampaikan kepada masyarakat jamaah di majelis taklim tertentu untuk peduli terhadap lingkungan. Mereka disarankan oleh para penyuluh kita, oleh ustadz-ustadz kita untuk peduli lingkungan dengan memelihara lingkungan, kemudian juga menanam pohon, baik itu di lingkungan majelis taklim ataupun mungkin di halaman ya masing-masing jemaah majelis taklim itu. Oh baik, berarti satu jamaah itu menanam satu pohon ya Pak? Kalau ditargetkan tidak seperti itu, hanya sebatas himbauan. Yang jelas kalau ASN itu wajib, semuanya harus nanam. Tapi untuk jemaah, karena tidak semua jamaah mungkin mempunyai lahan yang luas, hanya sebatas himbauan, tapi itu sudah terbukti banyak jemaah yang menanam pohon ya di lingkungan sekitarnya. Oke baik, berarti upaya utama yang dilakukan oleh Kanwil Kemenak Jabar ini berarti dimulai daripada ASN itu sendiri ya Pak? ASN memberikan contoh terhadap masyarakat dan menyampaikan agar masyarakat juga mengikuti untuk menanam pohon dan menjaga lingkungan. Oke baik Pak. Mungkin Pak selain tadi penanaman pohon gitu ya Pak, terus juga mungkin tadi membawa tumbler ya. Ada program lain mungkin yang program yang memang betul-betul menjadi upaya gitu Kanwil Jabar ini bagi masyarakat? Betul. Yang jelas di lingkungan masyarakat terkait terkait sampah-sampah yang tidak bisa cepat terurai gitu kan, itu pasti dengan memberikan arahan untuk dibuat kerajinan dan lain sebagainya. Jadi pengolahan sampah ya? Pengolahan sampah itu sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan juga. Itu tentu sudah kami sampaikan, sudah kami lihat gitu kan bahwa apa yang kita sampaikan itu ya diikuti oleh para jemaah. Dan tentu termasuk tadi tumbler gitu kan, daripada beli air di luar yang mana ada plastiknya itu ya lebih baik bawa dari rumah, air dari rumah kemudian dimasukkan ke tumbler, ya tumbler juga nanti ya bisa diisi lagi gitu kan, dipakai lagi. Jadi mengurangi sampah ya Pak? Mengurangi sampah, betul. Oke baik Pak. Ada nggak sih Pak istilah dari Sunda gitu ya atau Jawa Barat itu terkait isu-isu tadi lingkungan dan gotong royong dan lain sebagainya? Jelas moto dari Jawa Barat itu kan Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Saling memelihara, menjaga, mengayomi itu adalah moto yang ya dari zaman dulu lah. Zaman para wali, ya, moto itu sudah dipakai atau juga direalisasikan oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Dan ini sangat luar biasa gitu kan. Dengan saling mengayomi, menjaga dan lain sebagainya itu ya itu merupakan budaya ya kan warga Jawa Barat dalam menjaga kerukunan, perdamaian dan juga toleransi baik itu inter beragama atau antar beragama. Oke baik. Untuk istilah tadi itu Pak berarti kan itu istilah Sunda ya Pak. Betul. Itu memang betul diimplementasikan di ranah Kemenak ini? Insya Allah. Kalau kita lihat perkembangan di Jawa Barat dari segi perpecahan lah gitu kan, atau mungkin saling caci, ini kan relatif tidak ada ya di Jawa Barat itu. Itu artinya berarti semboyan silih asa, silih asuh itu ya betul-betul diterapkan di Jawa Barat gitu kan. Bisa dilihat kerukunan yang ada di Jawa Barat. Terlebih mungkin ya kita selalu menghargai ya masyarakat atau umat-umat yang berlainan agama tentunya. Oke baik Pak. Dari Kanwil Jabar sendiri itu ada program yang akan dijalankan ke depannya nggak Pak? Insya Allah di bulan
Juli atau mungkin Agustus Hmm, kita akan mengukuhkan Pokja Majelis Taklim se-Jawa Barat. se-Jawa Ya, Barat. se-Jawa Barat karena yang sudah terbentuk ini baru provinsi wilayah. Berarti kabupaten-kabupaten ya, Pak? Kabupaten kota semuanya akan kami Hmm, kukuhkan di bulan Juli atau bulan Agustus sekalian nanti akan berbarengan dengan event festival budaya. Festival budaya. Festival budaya yang sebelum juga sudah dilaksanakan di tingkat provinsi dengan melibatkan 1.500 jamaah majelis taklim, dan insya Allah nanti di bulan Juli atau Agustus kami akan juga melakukan festival budaya dengan massa yang lebih banyak sekaligus untuk memberdayakan UMKM yang di bawah binaan majelis taklim. Karena ada ratusan UMKM yang di bawah majelis taklim nanti ya, bersama-sama kita akan memeriahkan ya festival budaya. Festival budaya. Oke, baik. Berarti terintegrasi ya Pak Ya, dari betul, majelis betul, taklim betul, menuju UMKM dan lain-lain betul, gitu Pak. betul. Pak kalau boleh tahu mungkin di sini jamaah-jamaah mungkin Pak yang ingin mendaftarkan majelis taklim di Betul. Provinsi Jawa Barat bagaimana Pak? Kalau melihat data yang terdaftar, majelis taklim itu ada 38.114. 38.000 Itu yang terdaftar yang di terdaftar. Kementerian Agama. Oke. Kalau melihat faktanya di lapangan itu ratusan ribu Iya. majelis taklim itu di Jawa Barat itu, namun belum terdaftar. Makanya kami menghimbau bahwa majelis taklim yang belum terdaftar itu untuk segera mendaftarkan ke Kemenag, dan prosesnya itu sangat mudah sekali, sangat Bagaimana mudah, sangat mudah, tidak perlu berkas-berkas yang lain-lain. Yang jelas mendaftarkan minimal di dalam pendaftarannya itu ada tertera pengurus, minimal ada ketua, sekretaris, bendahara, itu sudah cukup. Ya kan, dan insya Allah secara mudah, secara cepat izin terdaftar majelis taklim itu ya dikeluarkan, karena prosesnya itu cukup di Kemenag Kota. Kalau Kota Bandung di Kemenag Kota Bandung, Kabupaten Bandung di Kemenag Kota Bandung, dan itu ya sangat mudah lah, sangat mudah, tidak ada persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh memberatkan, ya. yang memberatkan. Berarti langsung saja datang ya ke Ya, kantornya betul, Pak. betul. Oke, baik, Ya, kalau saya gitu. harapkan untuk semua majelis taklim itu terdaftar sehingga kerjasama ya kan Kementerian Agama dengan majelis taklim yang ada itu lebih memudahkan gitu kan, lebih memudahkan karena ada ikatan keterkaitan ya, kami yang memberikan regulasi terdaftarnya atau izinnya gitu kan, dan masyarakat pun menganggap bahwa Kemenag itu ya hadir gitu kan di dalam majelis taklim itu. Oke, betul Pak. Jadi Sobat Taklim jangan lupa bagi majelis taklim yang belum terdaftar silakan datang ke kantor Kementerian Agama setempat. Baik Pak. Terakhir Pak, apa nih harapan dan mungkin ada saran untuk Pokja Majelis Taklim dari tentu kami berharap majelis taklim Jawa Barat itu terus melakukan inovasi-inovasi, karena kita tahu bahwa majelis taklim itu adalah sebuah wadah dakwah yang sangat luar biasa, mencerdaskan bangsa, sehingga dari jemaah majelis taklim itu yang notabene ibu-ibu ya kan dapat menularkan pengetahuannya gitu kan, wawasannya itu ya jangan jauh-jauh kepada keluarga-keluarganya, kepada anaknya, kepada saudaranya dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi masyarakat di Jawa Barat khususnya yang belum bisa baca Al-Quran, kemudian masalah fikihnya belum ya dapat terus ditingkatkan pengetahuannya terkait ekonomi, terkait kesehatan gitu kan, dapat didapat di majelis taklim dan disampaikan juga kepada keluarga sekitarnya atau terdekatnya. Oke, baik Pak. Berarti menerapkan prinsip daripada hablum minan nas ya Pak. Betul. Baik Pak. Oke Pak, Siap. terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya dan juga ternyata memang Kanwil Jawa Barat ini memiliki peran yang sangat signifikan ya bagi masyarakat insya Allah.
Baik Pak, terima kasih banyak Sama-sama, Bapak. sama-sama, Bu. Oke, baik Sobat Taklim sekalian, itulah peran daripada Kanwil Kemenak Jawa Barat dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenak Jawa Barat bagi masyarakat. Sobat Taklim sekalian, jangan lupa untuk share video ini dan juga like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.